Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu syukur dumateng Allah, dumateng para perantara agami atas perjuangan amaslipun kita syukuri. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Dumateng panjenengan sedaya kula syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokan kepada kita semua. Amin. Kita buka hadisipun Sahih Bukhari juz 1. Nomor hadis 42. Sahih Bukhari juz 1 nomor hadis 42. Selalu dipun niati karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab ahabbuddini, lebih dicintainya agama, illallahi bagi Allah, iku yaitu adwamuhu, langgengnya agama atau kekalnya agama. Nomor hadis 42. Hadatsna Muhammad bin Musanna hadatsna Yahya an Hisam. Qala berkata siapa Hisham, ahbaroni abi an Aisyah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi ku dakhala masuk siapa Nabi alaiha atas Aisyah, wa intaha dan di sisi Aisyah iku imro'atun, perempuan. Kala berkata siapa Nabi, man siapa hadi ini perempuan. Kala berkata siapa Aisyah, fulanatu fulanah, tadzakuru menuturkan siapa Aisyah min sholatiha, dari sholatnya fulanah. Qala bersabda siapa Nabi, mah jangan begitu, alaikum menetapilah kalian, bima dengan apa-apa, tuti kuna yang kuat kalian, fawallah maka sesungguhnya Allah iku layamulu tidak bosan siapa Allah. Hatta tamulu, kalau fawallah maka demi Allah ya boleh. Fawallah maka demi Allah boleh. Layamulu tidak bosan siapa Allah. Hatta tamalu sehingga bosan kalian. Wakana dan ada ahabbaddin, lebih dicintainya agama, illallahi bagi Allah, madawamu selagi langgeng itu ya terus menerus, alai atas agama siapa sahibuhu, yang mempunyai agama, maksudnya pemeluknya. Di ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad masuk di rumahnya Aisyah. Di sisi Aisyah ada seorang perempuan.
Itu namanya Khawlah bintu Tuwaitin. Khawlah bintu Tuwaitin. Nabi bertanya, siapa ini? Oh, ini fulanah. Maksudnya Khawlah bintu Tuwaitin maksudnya. Kemudian Aisyah menyebutkan tentang sholatnya perempuan ini. Perempuan ini sholat terus Kanjeng Nabi. Tidak henti-henti, pokoknya sholat terus gitu. Jawabnya Nabi, ya jangan begitu. Kalian menetapilah dengan apa-apa yang kalian kuat. Maka demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Sampai kalian bosan itu Allah tidak bosan menerima amalan kalian, jadi jangan dipaksakan. Gitu. Kemampuanmu saja. Dan lebih dicintainya agama di sisi Allah, yaitu apa-apa yang langgeng atas agama itu orang yang memeluk agama, maksudnya ya pemeluk Islam. Islam itu. Kamu beramal di dalam Islam, monggo sak boleh kekuatanmu hai. Sakpol kemampuanmu saja, karena Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan beramal. Manusia itu kan gampang bosan ya. Wong makan saja juga kadang bosan. Pernah itu para peserta asrama, hadis besar tuh. Di sini saya beri menu pagi lauknya telur, siang telur, sore telur gitu. Bosen juga. Bosen ganti Pak. Ganti ayam. Pagi ayam, siang ayam, sore ayam. Bosen juga. Nah itu gampang bosen itu. Jadi kamu nggak usah memaksakan diri gitu. Nggak usah memaksakan diri ya. Fattakullah mastata'tum gitu. Kalau kesel ya leren gitu, pas sehat beribadah lagi begitu. Tapi tentang sholat wajibnya ya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Rasul. Waktunya, jumlahnya gitu. Nah amalan-amalan yang lain sunnah-sunnah itu ya kalau sholat sunnah maksudnya langgeng itu kalau melaksanakan sholat sunnah duha ya duha terus tiap hari sholat duha, tidak hari ini sholat duha terus seminggu lagi baru sholat duha lagi, tidak begitu gitu. Sholat lail juga begitu gitu. Sholat lail hari ini sholat lail ba'da isya sampai menjelang subuh witir 1 terus libur sebulan. Nah, tidak begitu, lebih baik ya 2-2-1 tapi tiap hari terus ya, rutin. Langgeng itu kan rutin. Itu yang disenangi oleh Allah begitu amalan itu. Bukan banyaknya, tapi rutinnya itu, langgengnya. Babu ziyadatil iman, bab tambahnya keimanan. Wa nuqsani dan kurangnya keimanan. Wa qaulilah dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa zidna dan menambah aku Allah hum pada mereka hudan pada petunjuk. Surat Kahfi ayat 13. Wa yazdada dan tambah. Wa yazdada dan menambah siapa Allah? Alladzina amanu pada orang-orang yang beriman. Apa nih imanan keimanannya? Surat Muddatsir Al-Muddatsir ayat 31. Wa qala dan berfirman siapa Allah al-yauma hari ini akmaltu menyempurnakan aku Allah lakum bagi kalian dinakum pada agama kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ayat 3.
Fa idza taraka, maka ketika meninggalkan siapa man sayan sesuatu minal kamali dari kesempurnaan, fahuwa makaman iku nakisun kurang. Jadi keimanan itu kadang bertambah, kadang berkurang. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, aku menambah petunjuk bagi mereka. Jadi imannya bertambah berarti. Di dalam surat Al-Muddatsir ayat 31, Allah menambah pada orang yang beriman ditambah keimanannya. Jadi imannya bertambah. Dan Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3 berfirman, hari ini saya sempurnakan bagimu agamamu, agama kalian. Sempurna sudah. Maka ketika seseorang meninggalkan dari kesempurnaan berarti berkurang. Sudah sempurna kok tidak dilaksanakan sempurna, berarti kan berkurang. Sempurnanya 10, dia baru melakukan 9, berarti kan berkurang. Maksudnya begitu, keimanannya berkurang. Nomor hadis 43. Hadatsana Muslim bin Ibrahim qala berkata siapa Muslim. Hadatsana Hisam qala berkata siapa Hisam. Hadatsana Qatadah an Anas anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi. Yahruju keluar, yahruju akan keluar. Karena masih besok ya toh. Yahruju akan keluar, bakal metu minan nari dari neraka. Siapa? Man, orang yo gede, cilik, tua, enom, lanang, wadon, rojo sampai kiri gitu. Qala yang berkata siapa man la ilaha illallah, lafal la ilaha illallah. Wa fi qalbi, dan di dalam hatinya man. Apa wasnu sa'irotin, sak timbangannya gandum, biji gandum itu. Sak bot-bote gandum. Gandum maksudnya biji gandum itu. Min khairin, dari kebaikan. Wa yahruju, dan akan keluar. Minan nar, dari neraka. Siapa man, orang. Man itu gede, cilik, tua, enom, lanang, wadon, rojo sampai kiri nek. Para bapak-bapak guru lumin nek. Man gitu itu. Gede, cilik, tua, enom, lanang, wadon, rojo sampai kiri. Jadi semuanya. Qala yang berkata siapa man la ilaha illallah, lafal la ilaha illallah. Wa fi qalbi, dan di dalam hatinya man. Apa wasnu darotin, seberat semut. Daroh itu semut ireng yang kecil itu daroh. Semut maksudnya semut yang kecil hitam itu daroh. Bayane min khairin, dari kebaikan. Wa yahruju, dan akan keluar. Minan nar, dari neraka. Endi? Oh, keliwatan. Kegisoran moyo. Nure sik. Wa yahruju minan nar man qala la ilallah wa fi qalbi, dan di dalam hatinya man wasnu burotin, seberat buroh menir. Buroh itu lebih kecil dari sa'ir. Sudah menirnya itu, meniri pecahannya sa'ir, lebih lembut dibanding sa'ir. Min khairin, dari kebaikan.
Wa yahruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi wasnu dzarratin min khairin, dari kebaikan. Qala berkata siapa Abu Abdillah? Qala berkata siapa Abban? Hadatsana Qatadah, hadatsana Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya min imanin dari iman, makana gantinya min khairin dari lafal khair. Min imanin itu dari lafal imanin, itu gantinya min khairin. Maksudnya min imanin. Min khairin ini bermakna min imanin. Di Nabi bersabda, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sesak bot-bote atau timbangannya atau seberat biji gandum dari keimanan. Dia mempunyai keimanan sak bot-bote biji gandum. Dia akan keluar dari neraka, sabdanya Nabi begitu. Ya kapan? Ya itu terserah Allah. Pokoknya Nabi menyampaikan dia disiksa dulu di dalam neraka dan pada suatu saatnya dia akan dikeluarkan dari neraka. Akan keluar dari neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan di dalam hatinya itu ada seberat menir dari keimanan. Sekecil. Ada seberat menir. Menir itu ya lebih kecil dari biji itu. Kalau beras itu meniran itu ya. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya itu ada seberat semut hitam dari keimanan. Ya kalau kita boleh bercita-cita ya kalau bisa nggak usah masuk neraka gitu toh ya, langsung masuk surga. Wah, masih punya keimanan kan besok keluar dari neraka loh. Di neraka itu berat gitu. Wong sehari di akhirat itu 1000 tahun di dunia gitu. Kan berat kok. Kalau kita minta ya selamat dari neraka, berarti langsung masuk surga. Rasah mampir sih, nggak usah mampir ke neraka. Cita-citanya kan begitu kita. Mohon pada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Yang bisa itu yang mati syahid tanpa hutang itu. Langsung dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bercita-cita itu jangan sing paling bawah, nek bawah meleset nggak berhasil. Kalau yang cita-citanya di atas, paling atas tuh kepleset sidik ini ya cek neng cek etok gitu. Paling di ranking bawahnya gitu. Kalau minta surga Firdaus, kalau meleset ya di bawahnya surga Firdaus gitu ya. Angen-angen kita ya. Angen-angennya manusia. Nomor hadis 44. Haddatsanal Hasan ibnu Sobah, sami'a mendengar siapa Hasan, Ja'far bin Aunin, hadatsana Abu Umais, ahbarna Qais bin Muslim, an Tariq ibni Ziyabin, an Umar ibn al-Khattab, anna rajulan, sungguhnya laki-laki, minal Yahudi, dari Yahudi. Qala berkata siapa rojul, lahu pada Umar bin Khattab.
Ya Amirul Mukminin, hai amirnya orang iman. Jadi wong Yahudi pun mengakui bahwa Umar itu ya Amirul Mukminin. Ayatun, ayat fi kitabikum, di dalam kitab kalian. Taqra'una, membaca kalian ha pada ayat. Lau alaina, jika atas kami Yahudi, maksarol Yahudi, golongannya Yahudi, nazalat, turun apa ayat? Oh, latakhotna, sungguh mengambil kami, dalikal yaum, demikian itu hari diturunkan ayat, idan jadi hari raya. Kala berkata siapa Umar, ayo ayatin, mana ayat? Oh Yahudi malah hafal ayat. Kala berkata siapa rajul Yahudi, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Surat Al-Maidah ayat 3. Kala berkata siapa Umar, al-yauma, kala Yahudi, al-yauma, hari ini, akmal tu menyempurnakan aku Allah, lakum bagi kalian, dinakum pada agama kalian, watmam tu, dan menyempurnakan aku Allah alaikum atas kalian, nikmati, nikmatku, warodi itu, dan senang aku atau ridho aku Allah, lakum bagi kalian, al-Islam, pada Islam, dinan jadi agama. Kala berkata siapa Umar, qad arafna, sungguh mengetahui aku Umar, dalika, demikian itu ayat, al yauma, hari, wal makana, dan tempat, ala dijang, nazalat, turun apa ayat, fi, di dalam tempat, ala nabi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dan Nabi ku qaimun, menetap, bi Arafah, di Arafah, yauma Jumatin, di hari Jumat, berarti 9 Dzulhijjah di Arafah, 10 Hijriah. Di ketika itu ada seorang laki-laki Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukmin, hai amirnya orang iman, ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca, ayat itu, jika itu diturunkan pada kami orang Yahudi, maka hari turunnya ayat itu kami jadikan hari raya. Ini besar, ini harus dirayakan ini. Nah Umar ya bertanya, ayat yang mana toh itu yang kamu maksud itu loh Pak Umar, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Surat Al-Maidah ayat 3 itu loh. Oh, kalau itu saya tahu itu di mana ayat, harinya apa, di mana ayat itu turun. Ayat itu turun ketika Nabi sedang bertempat di Arafah, dari wukuf Arafah, ketika haji wada. Gitu loh. Harinya Jumat itu. Di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Jumat. Haji wadaknya, haji wadak Nabi itu hajinya ya sekali itu, haji wadak itu. Itu tahu, tapi Islam kan sudah diberi hari raya khusus oleh Allah, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu hanya dua itu orang Islam diberi Allah mempunyai dua hari raya. Yang lainnya tidak ada. Jadi perayaan-perayaan yang lainnya itu tidak ada. Yang diadakan ya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.
Babun bab. Az-zakatu sesungguhnya zakat iku minal Islam termasuk Islam. Maka ya su'batun min su'ubil Islam. Di cabang dari beberapa cabangnya Islam, maksudnya min itu dari Islam itu su'batun min su'bil Islam, dari beberapa cabangnya Islam. Wa qaulu dan firman-Nya Allah, wa ma umiru dan tidak diperintah kalian, wa ma umiru dan tidak diperintah mereka, illa kecuali mereka liyak butuh supaya menyembah mereka Allah pada Allah, mukhlisina dengan memurnikan, lau bagi Allah ad-dina pada agama, hunafa halih condong dengan condong, wayukimu dan mendirikan mereka solata pada solat, wayuktuna dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Wadzalika dan demikian itu dinul qayyimah, agama yang tegak. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nomor hadis 45. Jadi maksudnya itu zakat itu termasuk dari cabangnya Islam. Seperti di dalam firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyim, agama yang tegak. Agama yang tegak itu ya yang hak. 45. Hadatsana Ismail qala berkata siapa Ismail? Hadatsani Malik bin Anas an amihi dari pamannya namanya Abi Suhaili bin Malikin an Abi ana sungguhnya Abi sami'a mendengar Tolhata bin Ubaidillah yaqulu berkata siapa Tolhah, ja'a datang siapa rojulun laki-laki, rojul ila Rasulillah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, min ahli Najdin dari ahli Najd, min ahli Najdin dari ahli Najd, sairur rosi daul-daul rambutnya, yusma'u yusma'u didengar apa dawiyu sautihi, bisik-bisik suaranya rojul, wala yuftahu dan tidak difahami apa-apa yaqulu yang berkata siapa rojul, hatta dana sehingga mendekat aku Tolhah, faida maka ketika itu huwa rojul yas'alu bertanya anil Islam dari urusannya Islam atau dari perkara Islam. Di Tolhah itu berkata, ada seorang laki-laki datang pada Nabi dari ahli Najd dengan keadaan rambutnya itu daul-daul. Nah, dia berbisik-bisik, suara bisikannya itu didengar, tapi tidak dipahami apa yang dia katakan, kan hanya mendengar bisiknya, sehingga Tolhah itu mendekat. Aku mendekat kepada rojul itu. Nah, ketika itu baru saya pahami bahwa rojul itu bertanya tentang Islam. Bertanya tentang Islam. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin, khamsu 5 sholawatin, beberapa sholat, fil yaumi di dalam sehari, walailati dan semalam,
Qala rajul hal adaka alaya atas kami ghairuha selain sholat 5 waktu. Sholat 5 di dalam sehari semalam itu. Sholat 5 waktu itu. Qala Nabi la tidak ada illa kecuali antatawwa jika ibadah sunnah engkau. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyamu Ramadan dan puasa Ramadan. Qala rajul hal adaka laya atasku wairuhu selain puasa Ramadan? Qala Nabi la tidak ada kewajiban illa kecuali antatawwa jika ibadah sunnah engkau. Artinya puasa sunnah. Qala Tolhah wa dzakara dan menuturkan lahu bagi rajul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata pada zakat. Qala rajul hal adaka layatasku ghairuha selain zakat? Maksudnya adakah kewajibanku selain zakat yang ditentukan itu? Qala Nabi la tidak ada illa kecuali antatoa jika ibadah sunnah engkau. Maksudnya mau sedekah. Kalau zakat itu sudah ada ketentuannya berapa yang dikeluarkan dan dari berapa dikeluarkan itu. Sedekah tidak ada ketentuannya. Qala berkata siapa Tolhah. Fadabara maka mungkur siapa ar-rajulu rajul. Bahwa dan rajul iku yaqulu berkata siapa rajul. Wallahi demi Allah. La azitu tidak akan menambah aku. Ala hadza atas ini. Atas ini ya sholat, puasa, zakat. Wala angkusu dan tidak mengurangi aku. Wala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha beruntung siapa rajul in sodako jika benar siapa rajul. Sodako benar siapa rajul. Jadi rajul itu bertanya tentang Islam, maka Nabi menjawab, oh kamu berkewajiban menetapi 5 sholat di dalam sehari semalam. Apakah ada kewajiban lain selain sholat 5 waktu Kanjeng Rasul? Tidak ada. Kecuali kamu ibadah sunnah, mau sholat duha, sholat fajar, sholat lail. Boleh, monggo. Tapi yang wajib 5 waktu. Kemudian puasa Ramadan, kewajibannya lagi puasa Ramadan. Apakah ada kewajiban yang lain selain bulan puasa Ramadan? Tidak ada, jawabnya Nabi. Kecuali kamu mau ibadah sunnah, poso Senin Kemis, Yaumul Bid, poso Nabi Dawud, silahkan. Tetapi itu tidak wajib. Kemudian kamu harus mengeluarkan zakat. Apakah ada yang lain wajib atasku selain zakat itu? Oh, tidak ada. Zakat itu sudah ditentukan itu. Kalau panen berapa persen dan berapa nisabnya harta ya gitu, emas ya gitu, ternak ya sudah ditentukan dan dikeluarkan berapa persen, 2,5%. Terus zakat fitrah, nah, itu sudah ditentukan semua. Kalau ibadah sunnah mesti ya sedekah selain zakat, silahkan.